Halo teman-teman kamu inspiratif, perkenalkan nama saya Noval. Sekarang posisinya ada di Brand Management Eksekutif di CIMB Niaga. Background pendidikan saya itu dari UI juga. Dulu ngambil jurusan manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Assalamualaikum, selamat siang Bang Noval Adli. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik, Tami. Oke, terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu untuk hadir di Kamu Inspiratif, berbagi ilmu serta pengalaman kepada teman-teman semua. Bersama saya Farel Utami di Kamu Inspiratif. Sesuai dengan topik pembahasan kali ini, sepertinya teman-teman sudah mulai penasaran nih. Langsung saja, secara singkatnya, apa itu digital marketing? Oke, jadi digital marketing ya. Jadi sebenarnya digital marketing itu adalah salah satu komponen dari marketing, di mana penggunaannya itu lebih ke arah pemasaran menggunakan internet ataupun sosial media ataupun teknologi lainnya. Oke, baik. Bicara mengenai digital marketing nih Bang, kerap kali kita mendengar kalimat brand strategy. Sebenarnya seperti apa brand strategi itu sendiri dan mengapa generasi muda perlu memahami pentingnya penerapan brand strategi? Oke, ini sebenarnya agak luas ya kalau kita ngomongin brand strategi, karena kita juga bisa bilang brand strategi ini nggak cuma untuk digital marketing sebuah produk atau sebuah brand, tapi juga bisa untuk personal branding dan lain sebagainya. Cuman mungkin sekarang kita konteksnya lebih ke arah produk atau brand gitu kali ya, Tam. Nah, jadi basically brand strategi itu adalah gimana cara kita bisa memberikan persepsi atau sebuah karakter atau sebuah identity kepada brand ataupun produk yang sedang kita pasarkan, atau produk atau bisnis lah ibaratnya yang sedang kita pasarkan. Nah, di brand strategi ini sendiri sebenarnya cukup luas juga. Jadi ini nggak cuma mencakup di digital marketing, bisa juga ke banyak aspek lainnya lah, ke logo, ke desain, ke visual-visual yang dibuat juga, itu juga memerlukan brand strategi. Nah, seberapa penting brand strategi itu sendiri pada saat kita sedang memasarkan produk kita ya. Jadi sebenarnya brand strategi itu penting banget ya, penting banget. Kenapa penting banget? Karena lebih ke arah gini sih, misalnya nih, let's say ada banyak data bilang kalau anak-anak zaman sekarang itu membeli produk itu nggak cuman sekedar dari fungsinya doang, bener kan ya? Contohnya nih, let's say ya, Tami kalau boleh tahu HP-nya apa? Handphonenya Oppo, mereknya kan ya? Iya, Oppo. Oke, Oppo. Coba kita case-nya Oppo ya. Nah, kenapa kita beli Oppo? Ataupun misalnya brand lainnya lah. Let's say sekarang contohnya Oppo. Pada saat kita mau beli Oppo, pasti yang Tami pikirin nggak cuman nyari HP yang bisa buat telepon atau WhatsApp-an doang, bener kan? Pasti nyari juga value-value lainnya. Contohnya dari Oppo itu kalau kita bisa lihat dari sekarang, harganya cukup kompetitif, pertama, pas di kantong untuk mahasiswa, tapi tetap tech savvy. Segala macam aplikasi dan juga fitur-fiturnya dan juga spek-speknya juga udah bagus. Dimana di sini bisa dibilang kalau Tami itu bisa dipersonifikasikan sebagai anak yang mencari brand yang sebenarnya nggak perlu mahal-mahal banget, tapi tetap tech savvy. Jadi kita tuh ibaratnya jadi marketing dan branding itu beda sih sebenarnya. Nah, kalau marketing itu gimana cara kita memasarkan produk kita in the first place, itu marketing. Tapi branding itu gimana cara kita membuat orang-orang supaya mau balik menggunakan produk kita, kayak gitu sih, Kak. Oke, baik. Mungkin Bang Noval bisa nih berbagi tips and trick branding yang jitu untuk mengoptimalkan sebuah karya, produk, atau platform. Oke, menarik banget nih pertanyaannya, karena emang bener sih, sekarang kan banyak banget nih anak-anak muda, anak-anak teman-teman kamu inspiratif mungkin lagi bikin brand, produk, ataupun lagi bikin platform kalian sendiri ya. Nah, pada saat kita membangun sebuah platform, brand, ataupun produk, penting nih kita nge-build identity dari produk atau platform tersebut. Let's say contohnya sekarang platform ya. Sebenarnya sekarang udah banyak banget platform yang ada di sosial media, mau itu website dan segala macam. Cuman apa yang bisa membedakan dari platform kita dari yang lain itu adalah, pertama, mungkin perlu dilihat holistic view-nya sih. Misalnya pertama itu pastinya kira-kira
platformnya ini ngebawain konten tentang apa, itu pertama. Terus kedua, kira-kira karakteristik apa sih yang pengen diangkat dari platform itu. Contohnya misalnya, let's say kamu inspiratif ya, kamu inspiratif itu mau bawain konten-konten yang inspiratif pastinya, kelihatan dari namanya kan kamu inspiratif. Kemudian yang ketiga itu diperlukan harus tahu nih target marketnya siapa. Nah, pas tahu target marketnya siapa, misalnya tadi lagi kita case-nya adalah kamu inspiratif, kita perlu lihat nih, kamu inspiratif itu pasti kayaknya ya, kalau dari saya ngelihat itu target marketnya itu lebih ke arah anak-anak kuliahan, mungkin dari lulus SMA 17-18 sampai dengan 25 kali ya. Nah, perlu disesuaikan tuh gaya bicaranya bagaimana, terus konten-konten yang hit ke mereka itu seperti apa. Nah, terus yang ketiga, identity yang dibangun di dalam platform tersebut. Misalnya kalian udah stick dengan identity di mana pengen mengkomunikasikan sesuatu yang inspiratif. Harus stick tuh, semua konten harus sesuai dengan guideline atau pilar-pilar yang udah kalian bangun. Contohnya misalnya inspiratif, edukatif, terus apa satu lagi ya, personal development misalnya, let's say. Nah, itu harus stick tuh sama 3 titik, jangan melenceng kemana-mana, karena nanti audiens akan bingung juga tuh. Akan bingung tuh sebenarnya ini platform buat apa sih, kayak gitu. Oke, sangat insightful ya ilmu yang diberikan langsung oleh expertise-nya. Jangan lupa dicatat nih teman-teman kamu inspiratif. Nah, Bang Naufal, karena sudah berkecimpung dan berkarir di bidang ini, teman-teman semua juga pengen tahu nih, kira-kira seperti apa ya lingkungan kerja yang ideal untuk menumbuhkan kreativitas serta etos kerja generasi muda dalam mengembangkan brand strategi pada digital marketing. Lingkungan kerja yang membangun kreativitas ya, sebenarnya tiap orang beda-beda nih. Pertama tuh yang harus teman-teman kamu inspiratif pahami itu, pertama itu adalah chronotype. Apa sih chronotype? Chronotype itu lebih ke arah kayak jam biologis dari tubuh kita. Kita tuh perlu tahu tuh, kayak misalnya saya itu lebih produktif dari jam berapa sampai jam berapa ya, karena ada beberapa chronotype nih. Ada yang produktifnya di pagi hari, ngikutin matahari, pas matahari terbenam dia udah nggak bisa kerja lagi. Ada juga yang chronotype-nya itu cuman di siang hari, ada juga di sore, ada juga di malam. Itu harus kalian pahami dulu tuh, chronotype kalian itu seperti apa. Itu satu. Kemudian kedua, untuk lingkungan ya. Lingkungan ini sebenarnya beda-beda sih setiap orang sih. Cuman kalau bisa lebih ke arah untuk membangun kreativitas, itu kalian perlu juga banyak-banyak belajar, karena kreativitas ini emang banyak orang bilang kreativitas itu emang dari lahir udah kreatif kayak gitu kan, banyak udah jago gambar lah, udah bisa mikir out of the box gitu. Cuman sebenarnya kreativitas itu bisa dibangun juga loh dengan cara membaca, ketemu teman-teman, ngobrol-ngobrol, kemudian ketiga mungkin banyakin selancar di ini kali ya, internet kali ya, karena sebenarnya kreativitas itu nggak out of nowhere tiba-tiba datang. Sebenarnya kreativitas itu bisa dibentuk juga, karena banyak teman-teman kreatif banget tuh bilang kalau genius itu adalah sebuah kegilaan yang terstruktur, jadi bisa juga dipelajari. Wah, seru sekali ya kalau membahas tentang brand strategi, digital marketing. Memang tidak ada habisnya karena memang banyak sekali instrumen-instrumen penting di dalamnya. Namun sayangnya waktu kita sudah habis pada pembicaraan kali ini. Sekali lagi terima kasih kepada Brand Management Eksekutif Bang Naufal Adli atas ilmu yang sangat berharga untuk teman-teman kamu inspiratif. Teman-teman kamu inspiratif, jangan bersedih. Siapa tahu kita akan bertemu lagi dengan Bang Naufal Adli dan saya host Varial Utami, tentunya dengan topik pembicaraan yang lebih menarik lagi. Jangan lupa untuk menonton episode Kamu Inspiratif lainnya. Sampai jumpa!